Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat legendaris yang berjudul Api di Bukit Menoreh. Cerita fiksi ini berlatar belakang berdirinya Kerajaan Mataram. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana sahabat agung sedayu semuanya, Eyang doakan semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat legendaris. Api di Bukit Menoreh Meno. Episode 37 Bab 6. Pandan Wangi adalah seorang gadis yang lembut. Seorang gadis yang kadang-kadang masih juga dapat meruntuhkan air mata. Tetapi ketika ia mendengar berita tentang jatuhnya padukuhan induk, wajahnya menjadi tegang dan merah padam. Yang terlukis di wajahnya yang cantik itu, seakan-akan wajah seorang iblis betina yang sedang marah. Terdengar giginya gemeretak dan nafasnya terengah-engah. Aku akan pergi ke padukuhan induk, ia menggeram. Aku mendapat pesan untukmu Mawanti-anti, potong penghubung yang sudah terluka itu. Samekta dan Urahasta telah menduga, bahwa kau akan berpendirian demikian. Tetapi kau harus menyesuaikan siasat peperangan ini dengan seluruh pasukan. Kau tidak dapat berbuat demikian. Kenapa tidak? Aku akan membawa pasukan ini ke padukuhan induk. Aku akan mengusir mereka dari halaman rumahku dan dari seluruh tanah ini. Kau tidak dapat melakukannya sendiri. Menurut perhitungan Samekta dan Urahasta, Sidanti akan segera mengirimkan orang-orangnya sebagian kemari. Kau akan segera mendapat kesulitan, dan korban pun akan semakin banyak berjatuhan. Tetapi aku tidak dapat membiarkan mereka berada di halaman rumahku dan di atas tanah ini. Aku pun telah mendapat pesan, bahwa di dalam keadaan serupa ini, kita tidak dapat membiarkan perasaan kita berbicara. Tetapi kita harus menemukan keseimbangan dan berbicara dengan nalar. Kita masih mempunyai banyak sekali tugas dan kewajiban. Kita masih harus merebut kembali tanah ini. Dengan demikian, kita tidak boleh kehilangan akal yang akan menyebabkan kematian yang semakin parah. Kalau kemudian korban berjatuhan lagi, itu berarti bahwa kitalah yang bersalah. Kitalah yang telah membunuh mereka tanpa arti sama sekali, karena akhirnya kita akan terusir juga dari medan yang sekarang. Tetapi perang ini tidak akan berakhir sehari atau semalam ini. Kita masih akan menghadapi hari-hari yang semakin sulit dan berat. Dan kita harus tidak kehilangan akal. Pengecut. Tiba-tiba Pandan Wangi menggeram, kalian ingin memaksa aku lari dari peperangan ini. Tidak, aku harus mengusir mereka. Mereka harus pergi dari tanah ini. Ya, mereka harus pergi. Tetapi tidak dengan cara yang salah. Kita tidak akan berhasil mengusir mereka, namun justru kitalah yang akan dibantai oleh mereka, dan kita akan kehilangan segala-galanya. Pengecut. Bukan, Pandan Wangi. Ini adalah suatu siasat. Kita mundur untuk kemudian meloncat maju. Sekarang keadaan kita terlampau sulit. Tetapi kalau kita berhimpun, dan kita mendapat kesempatan menghimpun pula semua kekuatan yang tersebar, kita mungkin akan berhasil. Itukah alasanmu? Setiap kali kau berkata, bahwa itu sekedar siasat. Siasat. Kalau kau tidak berani berbuat sesuatu, kau pakai alasan itu. Alasan seorang pengecut, tidak. Aku tidak akan mundur setapak pun, meskipun aku harus mati. Ya, jawab penghubung yang mulai kebingungan itu. Namun dengan demikian ia tidak merasakan lagi luka yang mengalirkan darah semakin deras di pundaknya. Samekta dan Urahasta menduga kalau kau akan bersikap demikian. Tetapi peperangan ini di dalam keseluruhan memerlukan cara. Cara untuk memenangkannya. Cara yang serasi dari para pemimpin. Pandan Wangi, kalau kita membuat perhitungan, jangan dianggap bahwa kita adalah pengecut-pengecut, tetapi kita harus menghadapi lawan dengan sepenuh kesadaran dan perhitungan. Kau selama ini selalu dicengkam oleh perasaanmu. Tetapi lihatlah, sebentar lagi pasukan Sidanti akan datang, meskipun hanya sebagian. Pasukanmu akan tergulung habis, mati, meskipun sebenarnya kau dapat menghindari. Mungkin kau bukan seorang pengecut dan seluruh pengawal di dalam pasukan ini pun bukan pengecut. Tetapi apa kata orang setelah peperangan ini selesai dan kita ditumpas habis?
Mereka akan menyalahkan para pemimpinnya. Mereka menganggap bahwa kita terlampau bodoh untuk membunuh diri di medan peperangan. Kita mati dan tanah ini tidak akan dapat kita ambil kembali. Kecuali apabila kita memang sudah tidak berpengharapan sama sekali untuk dapat berbuat demikian, untuk merebutnya lagi. Maka aku pun sependapat, bahwa kita akan bersama berkubur di atas tanah yang kita cintai ini. Pandan Wangi tidak segera menjawab. Terasa sebuah sentuhan di hatinya. Sejenak ia mematung dan sejenak kemudian dilihatnya penghubung itu menyeringai lagi. Agaknya terasa lukanya menjadi terlampau sakit, sedang darah masih saja mengalir semakin banyak. Pandan Wangi, tiba-tiba suara penghubung itu merendah. Aku terluka ketika aku mencari hubungan dengan kau di dalam perang berubuh yang buas ini. Aku tidak akan kembali atau berhenti sebelum aku bertemu dengan kau, meskipun aku telah terluka, karena aku bukan seorang pengecut. Luka itu agaknya kini menjadi semakin parah, karena darah yang semakin banyak mengalir. Ia berhenti sejenak, nafasnya menjadi semakin terengah-engah. Aku minta kepadamu, Pandan Wangi, jangan kau biarkan perasaanmu berkata. Hargailah nyawa orang-orangmu. Mereka masih mempunyai tugas terlampau banyak. Mereka masih harus merebut tanah ini kembali. Pandan Wangi masih berdiri tegak seperti patung. Kedua tangannya menggenggam sepasang pedangnya erat-erat. Sekali-sekali terdengar ia menggeram, namun kemudian sebuah tarikan nafas yang panjang. Ketika ia memandang penghubung yang terluka itu dengan saksama, ia melihat orang itu menjadi semakin pucat dan gemetar. Dan tiba-tiba saja orang itu terhuyung-huyung. Pandan Wangi, katanya, aku sudah tidak mampu lagi untuk berdiri. Sebelum Pandan Wangi menjawab, maka orang itu pun telah terduduk di tanah. Sekali terdengar ia berdesah. Kemudian lambat sekali ia berkata, kau mau mendengar kata-kataku, Pandan Wangi. Itu bukan nasihatku sendiri. Aku adalah seorang penghubung yang menyampaikan pesan itu kepadamu. Tanpa sesadarnya Pandan Wangi berjongkok di sampingnya. Dengan dada yang berdebaran ia berkata, kuatkan hatimu. Aku akan memerintahkan beberapa orang untuk membawamu kepada Paman Samekta, agar luka-lukamu itu terawat. Orang itu menggelengkan kepalanya. Katanya, bukan luka ini yang sebenarnya akan membunuh aku. Tetapi aku telah kehabisan darah. Darah semakin banyak mengalir, dan aku menjadi terlampau lemah karenanya. Kita harus berusaha. Usaha yang terpenting bagimu, Pandan Wangi, usahakan agar orang-orangmu kali ini terselamatkan, untuk besok, atau lusa melakukan tugasnya yang lebih penting lagi. Sekali lagi Pandan Wangi menggeretakkan giginya. Ia merasa betapa berat pesan itu. Ketika ia mengangkat wajahnya, ia melihat pertempuran menjadi semakin buas. Beberapa orang berusaha untuk melindunginya dari perang yang gila itu, sedang beberapa orang yang lain sedang bertempur melawan Pedasura. Sekali-sekali Pandan Wangi mendengar pekik kesakitan dan teriakan kemenangan yang terlampau buas, seperti raung seekor harimau yang berhasil menerkam dan membunuh lawannya. Dengarlah kata-kataku, Pandan Wangi, penghubung yang terluka itu berkata lirih, dengan demikian, matiku akan mempunyai arti. Jangan lagi menyebut aku sebagai pengecut yang hanya mempergunakan siasat sebagai alasan. Tidak, aku mati karena aku ingin menyampaikan pesan itu kepadamu, pesan tentang siasat yang kau anggap hanya sekedar sebagai alasan. Aku menjadi korban untuk mengurangi korban-korban yang lain. Tetapi kalau kau tetap menganggap aku sebagai pengecut, Samekta dan Urahasta juga pengecut, maka sia-sialah kematianku. Tidak, kau tidak akan mati. Itu pun terlampau sulit. Perasaan kita jangan kita biarkan menguasai keadaan tanpa perhitungan yang matang. Nah, berkatalah, bahwa kau bersedia menarik mundur pasukanmu. Kita besok akan kembali dan merebut tanah ini. Pandan Wangi menjadi ragu-ragu. Tetapi ia menyadari kebenaran kata-kata penghubung itu, bahwa ia sama sekali bukan seorang pengecut. Ia telah membelah perang berubuh ini untuk mencari dan menghubunginya. Ia tidak lari, meskipun ia telah terluka. Ia bersedia mati untuk hidup orang lain. Terasa hentakan yang sangat di dalam dada gadis itu. Penghubung yang terluka itu semakin lama menjadi semakin lemah. Suaranya pun menjadi semakin lirih, Pandan Wangi, aku ingin mendengar keputusanmu. Pandan Wangi tidak dapat berbuat lain. Di hadapan penghubung yang sudah terlampau letih, ia menganggukkan kepalanya. Namun ia masih bertanya,
kenapa Paman Samekta dan Urahasta tidak membawa pasukannya kemari, dan bersama-sama melawan, apabila pasukan Sidanti itu datang kemari pula? Ada banyak pertimbangan, Pandanwangi. Yang pertama-tama, keteguhan hati kita telah terpukul oleh kekalahan-kekalahan yang berturut-turut. Mungkin hal itu tidak begitu terasa di sini. Tetapi di medan yang lain, hati kita sudah menjadi sekecil menir. Kita perlu menemukan keseimbangan baru untuk memulainya. Penghubung yang menjadi semakin lemah itu berhenti sejenak, lalu, aku sudah tidak punya waktu. Pandanwangi menjadi semakin berdebar-debar. Dan tiba-tiba ia berdiri sambil berdesis, akan aku penuhi permintaan Paman Samekta. Tetapi bukan karena kami di sini telah kehilangan keberanian dan berkecil hati. Aku akan mencoba mempergunakan cara yang akan ditempuh oleh Paman Samekta, untuk besok, atau lusa kembali merebut tanah ini kembali. Oh, penghubung itu menarik nafas panjang sekali. Pandanwangi, katanya, mengundurkan diri bukanlah pekerjaan yang terlampau mudah. Kau harus bijaksana. Kau harus didampingi oleh seorang yang telah berpengalaman menyampaikan perintah-perintah pengunduran diri itu. Pandanwangi mengangguk. Tiba-tiba ia meloncat masuk ke dalam hiruk-pikuk perang berubuh sambil memberikan pesan kepada pengawal yang melindunginya, lindungi orang yang terluka itu. Bawa ia keluar dari perang yang gila ini. Kami akan menarik diri. Penghubung itu masih akan berbicara, tetapi Pandanwangi telah hilang di dalam hiruk-pikuknya perang berubuh yang buas itu. Yang datang kepadanya kemudian adalah beberapa orang pengawal. Hampir tak ada gunanya kalian menyelamatkan aku, berkata pengawal itu, darahku sudah terlampau banyak mengalir. Lakukanlah tugasmu yang lain, yang barangkali lebih penting. Tetapi para pengawal itu tidak menghiraukannya. Beberapa dari mereka telah mencoba melindunginya dan berusaha menemukan jalan keluar dari peperangan. Sementara itu, Pandanwangi telah berhasil menemui tetua kelompok kecilnya, yang oleh Samekta diperbantukan kepadanya. Kepada orang itu Pandanwangi menyerahkan pimpinan pengunduran diri. Marilah, berkata orang tua itu, kau lebih dahulu, Pandanwangi. Kami akan melindungimu. Bodoh sekali. Tariklah pasukan ini. Aku harus melindungi mereka. Terutama Pedasura yang gila ini. Pengawal tua itu merasa aneh. Tetapi Pandanwangi mendesaknya, cepat, sebelum Sidanti datang membawa pasukan yang lebih besar lagi. Kita harus pergi sekarang. Orang tua itu masih ragu-ragu. Tetapi Pandanwangi telah terlibat dalam pertempuran kembali. Langsung melawan Pedasura yang menjadi semakin gila. Perkelahian pun semakin lama menjadi semakin menggila pula. Masing-masing seolah-olah telah kehilangan diri mereka sendiri. Yang ada di arena itu adalah sekumpulan binatang yang paling buas dan paling berbahaya sedang berkelahi berebut mangsa. Pandanwangi pun tandangnya menjadi semakin garang pula. Sepasang senjatanya berputaran dan menyambar-nyambar, berkilat-kilat di bawah cahaya bulan bulat di langit. Sementara itu, pengawal tua yang mendapat perintah dari Pandanwangi untuk menarik pasukannya, masih berdiri termangu-mangu. Ia mengerti apa yang harus dilakukannya. Ia mengerti kemana pasukan itu harus dibawa, karena ia telah mendengar semua rencana itu. Tetapi ia tidak dapat membiarkan Pandanwangi bertempur terus selama ia menarik pasukan itu. Hei, kenapa kau diam membeku? Teriak Pandanwangi. Suaranya bergeletar di antara dentang senjata, sehingga pengawal tua itu terkejut. Hei, jawabnya, lakukanlah lebih dahulu. Pergilah secepatnya. Orang tua itu menjadi semakin bingung. Ia tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan, meskipun ia mengerti maksud Pandanwangi. Gadis itu memerintahkan kepadanya untuk mengundurkan diri, selama itu ia mencoba untuk melindungi pasukannya dari orang yang paling berbahaya, Pedasura. Tetapi apakah ia sampai hati untuk berbuat demikian? Dalam keraguan-raguan itu, ia melihat Pedasura berkelahi seperti seekor harimau lapar. Senjatanya menerkam ke segenap arah dengan garangnya. Meskipun Pandanwangi tidak bertempur sendiri, tetapi lingkaran kecil di seputar Pedasura itu tidak terlampau banyak dapat menahannya. Setiap kali Pedasura dapat melepaskan diri, dan menyerang orang-orang di sekitarnya. Baru sejenak kemudian, ia menempatkan dirinya untuk melawan serangan-serangan Pandanwangi yang berbahaya. Apakah yang sebaiknya aku lakukan? Pertanyaan itu selalu menghentak-hentak di dalam dada pengawal tua itu.
Dan sekali lagi ia mendengar Pandan Wangi berteriak, "Cepat, cepat. Jangan berbuat terlampau bodoh." Bersambung 37 bab 7. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.